Di saat kita open 14.000 dan kita untung, kita tetap 14.000. Lalu kalau di 14.000 ini kita mengalami kerugian, kita langsung open di 18.000. Nah, di 18.000 ini ternyata kita untung, kita wajib hukumnya kita kali 2, yaitu 36.000. Atau ternyata di 36.000 ini rugi nih, yang berikutnya rugi. Kita masuk di level berikutnya, level 3 itu 24.000. Nah, 24.000 ini untung. Kita open 48.000, rugi lagi 32.000. Tadi di saat kita lagi floating minus gitu, dikit lihat grafik, dikit lihat grafik. Yang ada habis waktu kita ya terhadap chart aja, meskipun memang kita bisa pasang SL dan TP. Tapi di saat kita lagi floating minus, jangankan floating minus, floating plus aja kita ngeliatin terus, close nggak ya, close nggak ya, begitu. Jadinya aduh turun lagi dia, turun lagi, turun lagi, aduh kena nih hasilnya, waduh, kadang-kadang kita nggak terima begitu ya. Sebetulnya ada plus dan minusnya gitu loh. Ya itu sudah saya alami semuanya, begitu ya. Semua itu pilihan, ya. Terima kasih. Ini mau langsung saya trade aja. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah berkenan nonton video saya lagi. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah jurnal vlog trading harian Quotex saya, di mana di video-video saya sebelumnya itu saya memberikan dasar-dasar seperti bagaimana sih tren bulls itu, bagaimana sih tren bearish itu, bagaimana sih konsolidasi atau sideways itu. Lalu saya juga sudah memberikan money management juga ya, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman-teman. Ini hanya sebagai hiburan saja atau sebagai tontonan saja, dan ini sebagai ya apa ya, mengasah diri saya agar saya lebih disiplin lagi, lebih tertib lagi, seperti itu. Jadi teman-teman, yang pertama, ini sekaligus mengingatkan diri saya, sebagus apapun strategi saya atau sebagus apapun strategi teman-teman, tanpa dibarengi dengan money management yang tertib, akan hancur juga. Biasanya tidak akan lama. Biasanya tidak akan lama. Jadi, seperti saya sudah bilang di sebelum-sebelumnya, kerugian adalah sebuah kepastian, sedangkan profit adalah sebuah harapan. Kenapa disebut kerugian adalah sebuah kepastian? Karena kita tahu risk kita, resiko kita berapa. Entah 1%, 2%, 3%, 5%, dan sebagainya. Jadi, batasi dulu resikonya, lalu hasil itu adalah bonus. Karena kita tidak tahu yang akan terjadi pada market naik atau turun. Kita hanya bisa menganalisa karena market itu adalah probabilitas. Market itu dinamis, begitu. Jadi, kalau Anda sudah tertib money manajemennya, baru pakai strateginya. Kalau money manajemen belum tertib, jangan pakai strateginya. Kalau Anda memulai dari strategi tapi manajemen masih amburadul, mendingan jangan. Ya, kecuali Anda di akun demo saja, karena di akun demo itu tidak ada risiko kehilangan uang. Ya, anggaplah sebagai ya buat main-main aja lah, begitu ya. Ini buat diri saya pribadi, saya tidak mengajak Anda, sekaligus sebagai apa ya, catatan saya agar saya selalu lebih mawas diri, lebih lebih disiplin lagi, sehingga akan membentuk karakter kita. Kalau kita ulangi setiap hari, setiap hari, setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, menjadi habit, habit yang baik, jangan habit yang buruk. Begitu, teman-teman.
Nah, untuk money management sudah saya berikan di deskripsi YouTube saya. Silakan Anda download saja kalau memang itu bermanfaat. Jadi manajemen ini seperti ini, ya. Ini dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk dolar. Seperti itu. Anda bisa tinggal download saja atau Anda catat juga tidak ada masalah. Begitu. Udah saya sertakan di deskripsi YouTube saya kalau Anda ingin download malas nyatet, ya. Jadi yang pertama adalah berapa risiko Anda? Itu yang paling penting. 1%, 2%, 3%. Di saat risiko Anda setiap melakukan trading dalam satu hari, misalnya risiko Anda 1%, ya udah tertib aja 1%. Lalu berapa keuntungan Anda? Idealnya minimal 1:1 dari risiko. Jadi kalau risiko Anda 1%, maka keuntungannya harus 1% juga. Artinya misalnya risiko Anda $30, maka keuntungannya harus $30 juga. Atau misalnya risiko Anda 500.000, maka keuntungannya harus 500.000 juga. Itu minimal. Kalau bisa 1:2, misalnya risiko Anda 500.000, maka keuntungan Anda harus 1 juta atau 1 juta atau 750.000, 1,5 misalnya, 1,5 begitu. Itu harus seperti itu supaya nanti diakumulasi dalam satuan bulan Anda masih ada untungnya. Begitu. Meskipun Anda hanya probabilitas hanya 40%, kalau 1:2 Anda masih untung. Seperti itu. Nah, tapi kalau loss dalam misalnya resiko kita 1%, rugi, maka yang harus dicek adalah di saat Anda sudah disiplin terhadap money management Anda, sistemnya. Ya. Kenapa ini sistemnya? Wah, sistemnya kurang bagus, bisa ganti cari sistem yang lain. Tapi kalau sistem Anda sudah bagus, maka teruslah diperbaiki sampai menuju probabilitas yang lebih baik, mendekati misalnya 80%, 70% atau 90% begitu ya. Pokoknya diperbaiki terus karena ini adalah proses yang panjang. Nah, ya. Jadi kenapa sih gitu loh? Kita sering rugi, apakah salah di brokernya atau di diri kita? Kita harus bercermin pada diri kita sendiri, ya. Karena kebanyakan yang rugi-rugi ya menyalahkan brokernya begitu ya. Karena broker itu kan sebagai penyedia saja, ya. Lalu sebetulnya ada kok yang bisa profit konsisten, cuman mereka tidak show up aja begitu. Ya mereka diam-diam saja. Nah, kebanyakan yang rugi. Nah, padahal yang rugi itu tidak melihat pada diri kita. Salahnya di mana? Apa karena hanya ikut-ikutan, atau hanya karena ingin cepat kaya, atau ingin mendapatkan hasil uang banyak, atau ingin cepat melunasi hutang? Kalau Anda seperti itu, sebaiknya jangan. Gitu ya, tinggalkan. Karena memang di opsi binary sangat berisiko. Mau di forex, mau di saham, mau di cryptocurrency itu sangat berisiko. Makanya batasi dulu resikonya, itu yang paling penting. Oke, ini adalah sebagai jurnal vlog trading harian Quotex saya, ya. Jadi saya kasih pandu misalnya risiko saya adalah 1%, 1% aja deh, ya 1%. Itu ya saya rubah dulu ke rupiah, ya, biar gampang. 1%. Jadi sebelum melakukan aktivitas perdagangan, Anda itu harus hitung-hitung dulu, harus punya planningnya, berapa resikonya. Lalu baru masuk ke perdagangan pakai strateginya. Jangan asal masuk aja begitu ya. Karena resiko dulu nih gitu ya. Oke, sekarang saldo saya ada 86 104 259. Saya mau resikonya 1% dikurangi 1%. 800.042. Balance saya yaitu 86.104.259. Risknya 1%. Berarti 861.042 ya segitu. Oke. Lalu kita mau memakai money manajemennya seperti apa? Nah, manajemen yang sudah saya buat adalah seperti ini. Kita wajib di saat kita open 14.000 dan kita untung, kita tetap 14.000. Lalu kalau di 14.000 ini kita mengalami kerugian, kita langsung open di 18.000. Nah, di 18.000 ini ternyata kita untung,
kita wajib hukumnya kita kali 2 yaitu 36.000. Atau ternyata di 36.000 ini rugi nih, yang berikutnya rugi. Kita masuk di level berikutnya, level 3 itu 24.000. Nah, 24.000 ini untung. Kita open 48.000. Rugi lagi 32.000. Wajib kali 2 lagi. Dan seterusnya sampai dengan level 9 yang dibutuhkan modal adalah 560.000. Kalau dolar seperti ini. Ini sudah ada hitung-hitungannya. Seperti itu. Ya. Jadi resiko saya adalah 862042. Sedangkan batas resiko saya ada di sini kalau saya mau ngedam 14.000 adalah 560.000. 560.000 berarti hanya nggak nyampe 1% dong. Seperti itu. Contohnya seperti itu teman-teman. Kalau mau dibesarkan kan tinggal ditambahin aja nolnya. Misalnya saldonya sekian. Jadi berapa? Misalnya jadi 140.000. Nanti kalau rugi jadi 180. Kalau untung 360 dan seterusnya. Dolar pun sama. Tinggal ditambahin nolnya saja. Tinggal dihitung-hitung saja. Seperti itu. Nah, itu dulu. Tertib dulu. Resikonya tetap 1%, 1%, 1%, dan keuntungannya harus 1:1 minimal. Syukur-syukur 1:2. Begitu. Jadi dilihat di diri kita yang membuat salah apanya. Karena kita itu tidak tahu. Kita itu bukan dewa. Kita itu hanya manusia, kita hanya bisa memprediksi. Tapi yang menjadi kepastian adalah resiko kita. Oke, langsung saja ya. Kita pindahin ke sini. Di sini saldo terakhir keuntungan saya untuk hari ini adalah 29.62. Kita tulis dulu nih biar nggak lupa. $29 ya. .62 dolar. Oke. Dari sini. Ya, berarti kalau tadi sebesar 560, berarti saya harus untung 560, kurang lebih $35. Gitu, kurang lebih seperti itu ya. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang saya akan menggunakan sebuah strategi yang disebut strategi SCGM, di mana strategi itu yang saya ciptakan sendiri dan itu juga dulu sudah saya bagikan ke teman-teman. Begitu ya. Oke, yang pertama adalah kita buka indikatornya dulu, kita set Bollinger Band-nya. Ya, setelah kita setin Bollinger Band-nya, lalu kita tulis berapa periodenya sama simpangannya. Begitu. Di sini saya tulis 5, tetap 5, tapi di sininya saya rubah 2.5. Di sini kita tebalkan lah ya enggak. Oke, udah kita tebalkan. Lalu kita akan menggunakan lagi adalah MACD. Nah, MACD ini kita set di sini periode cepatnya adalah 5, di sininya adalah 13, lalu di sini tetap 9. Seperti itu, udah hanya itu saja, teman-teman. Ya. Lalu di sini nanti akan saya kombinasi dengan trend line, support resisten ataupun 3 cakra mahkota. Itu sudah saya kasih tahu di video saya yang sebelumnya. Ya, sebelumnya. Jadi di video ini udah video yang ke-6 kalau tidak salah. Jadi saya mau buat jurnal ini, bener nggak sih kita itu bisa profit konsisten? Ya, selama kita disiplin. Kecuali kalau kita sudah tidak disiplin, ya wajar kalau kita rugi. Ya, yang penting disiplin terhadap money manajemennya. Misal 1% aja atau 2% atau 5% tergantung dari diri kita. Kita sanggup menerima kerugian kita itu berapa. Itu yang paling penting. Nah, saya menggunakan strategi SCGM. Lalu time frame yang saya gunakan adalah 30 second begitu. Nah, teman-teman bisa pakai strategi yang lain. Bisa pakai trendline saja atau bisa pakai double bottom, double top, spin top, doji, harami dan sebagainya yang teman-teman percayai dan itu bisa menghasilkan keuntungan. Dicoba dulu di akun demo, toh bisa menghasilkan ya anggaplah sebagai karena kalau kita sudah paham struktur marketnya, karena market itu terdiri dari bulls, bearish, lalu konsolidasi, mau Anda trading di forex market, Anda mau trading di saham, Anda mau trading di cryptocurrency atau di aset mana atau di saham luar atau di saham dalam negeri, tidak ada masalah karena selama masih ada chart, ada candlestick-nya begitu pasti bisa dianalisa.
Dan satu hal lagi, ada 2 tipe, yaitu kita technical analysis dan fundamental. Nah, untuk saat ini, karena ini adalah hari Sabtu, maka ini adalah menggunakan technical analysis. Tidak ada fundamentalnya di aset ini. Karena yang ada fundamentalnya itu di hari Senin dan hari Jumat dan tidak ada tulisan OTC-nya. Itu ada fundamentalnya. Berarti ini 100% adalah technical analysisnya. Begitu ya. Oke. Nilai jurnal lanjut, mungkin nanti saya tidak akan terlalu banyak bicara, saya akan langsung trading saja dan mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran buat diri saya dan harapannya bisa bermanfaat. Anda tidak usah trading di opsi biner, tapi pakailah apa ilmu ini, Anda bisa trading di forex market, di saham dan sebagainya. Begitu. Karena saya memang di opsi biner gitu ya. Apakah saya bisa menarik di forex? Bisa. Mau di saham? Bisa. Tapi itu kan semua pilihan tergantung pada diri saya. Nyamannya di mana begitu. Pasti ada plus dan minusnya. Memang di kotak ini berdasarkan waktu. Kalau di forex itu tidak pakai waktu, tapi dia berdasarkan lot dan dia apa ya namanya ya, kita menunggu. Jadinya kalau saya pribadi di saat kita lagi floating minus gitu, dikit-dikit lihat grafik, dikit-dikit lihat grafik. Yang ada habis waktu kita ya terhadap chart aja, meskipun memang kita bisa pasang SL dan TP. Tapi di saat kita lagi floating minus, jangankan floating minus, floating plus aja kita ngeliatin terus, close nggak ya, close nggak ya, begitu. Jadinya, aduh turun lagi dia, turun lagi, turun lagi, aduh kena nih hasilnya, waduh, kadang-kadang kita nggak terima begitu. Ya sebetulnya ada plus dan minusnya gitu loh. Ya itu sudah saya alami semuanya, begitu ya. Semua itu pilihan, ya. Terima kasih. Ini mau langsung saya trade aja. Ya, halo teman-teman. Ya, seperti itu contohnya. Cuman kalau saya teruskan takutnya durasi videonya terlalu panjang banget. Di mana itu terakhir saya itu balance terakhir itu profit terakhir itu 29
34.62, sekarang sudah 34.11 ya, 34.11, 34.11 dikurang 29 titik berapa? 62 ya, tadi 62. 62. 62. Sudah profit 4,49. Kalau kali 15.000 aja 67.350. Intinya adalah 1:1 itu minimal. Risiko kita berapa dan harus untungnya juga 1:1 minimal. Lebih bagus 1:2. Kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu yang berikutnya, cari yang persentasenya kalau bisa 90% minimal. Di atas itu lebih bagus supaya kita mendapatkannya juga lebih maksimal. Jadi seperti itu, nanti saya akan lanjutkan ya. Cuman kalau saya teruskan ini nanti videonya terlalu panjang, takutnya Anda sudah bosan, tetapi pada dasarnya basicnya seperti ini ya. Jadi saya buat money management karena ada yang bertanya, lalu saya buat bagaimana agar kita bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal sehingga berbanding lurus antara risiko kita dengan keuntungan kita. Yang saya takutnya tidak maksimal, risikonya 1, keuntungannya 0,5, kan pincang begitu ya. Harusnya kan risiko 1, keuntungannya minimal 1:1 atau 1:2. Nah, seperti itu. Ya, ini saya memberi contoh. Nah, ini kenapa saya open 14.000 ya? Tadi kan risiko kalau 1% sekitar 800 sekian. 800 sekian. Tadi batas kalau tinggal kita naikkan saja. Misalnya tadi 14.000, misalnya jadi 15.000 atau 16.000 dan seterusnya itu kalau saya. Misalnya risiko saya mau 2%, 1,7-an begitu ya, tinggal dinaikkan. Nah, seperti itu. Dan saya pakai level sampai dengan level 9 tapi bukan martingale. Bukan martingale. Kalau martingale kan makin gede level makin besar itu modal yang kita butuhkan. Kadang-kadang tidak berbanding lurus. Nah, ini bagaimana? Karena ada yang bertanya ya saya buat rumusannya seperti itu. Dan ini menurut saya, buat saya pribadi ya, kalau salah saya mau dimaafkan ya, ini yang supaya risk reward-nya itu 1:1 minimal atau 1:2. Begitu. Dan strateginya bagaimana ya? Strateginya tinggal yang teman-teman percayai saja. Kalau saya menggunakan SCGM, kadang saya cuma menggunakan Trendline. Yang paling penting adalah money manajemennya harus kita jaga. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.